tapi saya ada sambutan di sini yang siogianya ini dilaksanakan hari Minggu kemarin dari Dinas Keluarga Berencana. Mungkin izin Bapak Ibu ya, saya bacakan ya tambahan ini Pak. Sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-32 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-32, sebuah momen penting untuk merefleksikan peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Tahun ini tema yang diambil adalah dari keluarga untuk Indonesia maju. Dari keluarga untuk Indonesia maju. Keluarga adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk bersaing di era global. Oleh karena itu, pembangunan keluarga menjadi sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan revolusi teknologi harus kita hadapi dengan bijak. Sementara itu, pada saat yang sama kita juga memiliki momentum berupa bonus demografi dan kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan bangsa. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh. Oleh karena itu, kita perlu melaksanakan pembangunan keluarga melalui berbagai program, kegiatan, dan langkah kebijakan yang pro keluarga. Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan bekal keterampilan yang berkualitas akan membantu keluarga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dapat bersaing di era global. Pada saat sekarang kita juga perlu mengingatkan bahwa agar anggota keluarga kita tidak terpapar pengaruh negatif dari teknologi digital, sehingga mereka tidak boleh didominasi oleh akses berlebihan terhadap gawai dan gadget, melebihi interaksi dengan keluarga mereka. Kita harus waspada karena handphone sekarang sudah seperti menjadi keluarga baru kita. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai handphone sebagai bagian teknologi justru mengatur kita, melainkan kitalah yang harus pandai-pandai mengatur handphone kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan. Kesehatan yang baik akan membantu keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, kita perlu terus memberikan pencerahan dan layanan agar setiap anggota keluarga tumbuh dalam standar kesehatan yang baik sejak lahir hingga tua. Dalam kaitan ini, kita harus mencegah agar jangan ada lagi bayi yang lahir stunting, serta memberikan perhatian penuh kepada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ekonomi. Setiap keluarga perlu memiliki fondasi ekonomi yang kuat akan membantu keluarga yang meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kita juga harus membantu setiap keluarga agar memiliki tingkat pendapatan dan potensi ekonomi memadai agar mereka paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk dalam hal ini, perhatian juga perlu kita berikan kepada penduduk lansia agar mempersiapkan diri sehingga tetap sehat dan produktif di hari tua. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga. Akan tetapi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu meningkatkan komitmen dan kerjasama multi pelaku antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan harmonis.
Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan program-program pro keluarga, program-program keluarga yang akan membantu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup sejahtera. Kita harus mengedukasi keluarga agar memiliki kemampuan adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya, meningkatkan anggaran untuk pembangunan keluarga. Anggaran yang memadai akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas program-program pro keluarga. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder lainnya akan membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program pro keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN dalam upaya melaksanakan mewujudkan cita-cita Presiden memiliki program strategis yang dinamakan dengan istilah Quick Win yang terdiri dari Genting. Yang pertama adalah Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, yaitu upaya berbasis gotong royong untuk mengatasi stunting di Indonesia yang menghubungkan orang tua asuh dengan 1 juta keluarga berisiko stunting dengan memberikan dukungan nutrisi, non-nutrisi, serta bantuan dukungan lainnya maupun pemantauan kesehatan selama 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini dimaksudkan menekan angka prevalensi stunting di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, yaitu kegiatan penyediaan tempat penitipan anak dengan pendampingan pengasuhan yang terstandarisasi secara nasional. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penitipan dan pengasuhan anak, terutama bagi yang tua dan yang bekerja, sekaligus menjawab tantangan atas fenomena child free, karena memiliki anak dianggap menambah beban hidup keluarga. Gati, yang ketiga adalah Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Sebuah kegiatan yang ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan pra-remaja untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, optimis, dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Yang keempat adalah Sidaya, Lansia Berdaya, berupa upaya pendampingan bagi keluarga lansia dan oleh lansia itu sendiri melalui kependudukan dan peran serta multisektor agar lansia menjadi tangguh, sehat, mandiri, serta merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat potensi. Yang kelima adalah Super App Keluarga, yang merupakan layanan platform digital yang terintegrasi untuk berbagai layanan terkait kependudukan dan persoalan keluarga, termasuk informasi, konsultasi, dan data yang relevan. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui momentum Harganas yang ke-32 tahun 2025 ini, mari kita perkuat kolaborasi, integrasi program, serta inovasi layanan untuk menjangkau keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Karena membangun Indonesia Emas tahun 2045 dimulai dari keluarga yang hari ini kita dampingi dan berdayakan. Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-32 tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, MPD, ditandatangani. Demikian Hari Keluarga Nasional pada hari ini yang dirangkai dengan apel gabungan kita